Tassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Yesterday, we are talking about 5 Indriya. Talking about one of the 5 Indriya is Panya. Ya, jadi kemarin kita sedang membahas 5 indriya ya, 5 daya pengendali. Salah satunya adalah panya ataupun kebijaksanaan. One time, Alokadima asked the Buddha, Katan Sut Vendade Panya, Katan Sut Vendade Panya. How to get Panya? How to get wisdom? Jadi di dalam teks kita ada suatu ketika di mana seseorang bertanya kepada Buddha ya, Katangsu Lapati Panya, bagaimanakah seseorang itu mendapatkan kebijaksanaan? At that time the Buddha answered, Sadhano Arahadam Dhamma Nibbana Bhaddiya. Sosusa Lavade Panya Abamado Vichakano. Sosusa Lavade Panya. So by listening, you can get wisdom. Huh? By what? Listening. Ya, jadi jawaban Buddha adalah dalam bahasa Pali tadi ya, yang artinya adalah dengan seseorang itu mendengarkan, seseorang itu bisa mendapatkan kebijaksanaan. To get wisdom, we need to listen. So there are some other factors. Sadhano, having faith or believing what is right. Jadi ketika kita mendengarkan itu juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi apakah kita akan mendapatkan kebijaksanaan atau tidak ya. Salah satunya adalah sadha ataupun keyakinan. Apakah kita memiliki keyakinan terhadap sesuatu yang benar atau tidak. So some people, although they listen, but they didn't believe. Some people are just making a question. So although we answer, no go into their mind. Ya, jadi ada beberapa orang yang walaupun mereka mendengarkan, tapi mereka mendengarkan tanpa keyakinan ya, tidak dilandasi oleh keyakinan. Jadinya apapun yang mereka dengarkan, mereka tetap tidak percaya. Jadi mereka tidak mendapatkan kebijaksanaan. Ataupun kalaupun mereka menanyakan pertanyaan, ketika jawabannya diucapkan ataupun dijawab oleh si penjawab tersebut, mereka tidak memperhatikan. Jadi mereka tanpa keyakinan seperti ini tidak mendapatkan kebijaksanaan. Sadhano Arahadam Dhamma. Listening what? Listening in Dhamma. So who's Dhamma? Arahantas Dhamma. Lalu faktor yang lain dalam mendengarkan itu adalah mendengarkan Dhamma dari orang yang tepat. Nah, siapa orang yang tepat? Yaitu adalah seseorang yang telah mencapai tingkat kesucian arahat. So for the Arahanta, they have a right view. So they understand fully about the world. By listening their teaching, we can get wisdom. Jadi seorang arahat itu ya mereka memiliki pandangan yang benar ya. Jadi mereka mengerti tentang segala sesuatu cara bekerjanya dunia ini. Jadi dengan mendengarkan dhamma yang dibabarkan oleh orang-orang seperti ini, seseorang bisa mendapatkan kebijaksanaan. Their teaching is correct and also beneficial. So not like some people's teaching,
sometimes not correct. Sometimes, although it is correct, not beneficial. Jadi apa yang diajarkan oleh seorang arahat itu adalah pasti dia dhammanya adalah yang benar, dia sifatnya adalah benar dan bermanfaat. Ya, tidak seperti dhamma-dhamma yang diajarkan oleh orang lain. Kadang ada orang yang mengajarkan dhamma tapi yang salah ya. Ini berarti tidak akan bermanfaat untuk kita. Dan juga ada orang yang mengajarkan dhamma yang benar tapi yang tidak bermanfaat. Ini juga tidak akan bermanfaat untuk kita. How to learn Dhamma Nibbana Padiya to get Nibbana, to get cessation. Dan juga we need to listen. Jadi ketika mendengarkan juga kita harus mengetahui kita tujuan mendengarkan ataupun tujuan belajar ini apa. Jadi yang paling baik adalah mendengarkan dengan tujuan untuk mencapai nibbana. Jadi dengan landasan tujuan seperti ini kita mendengarkan dengan seksama. To get nibbana is important. To stop all suffering related to life. It is important. We should have this purpose, this aim. Because of this, whenever we do kusala, always we say nibbana sa paccaya hotu. Jadi kenapa penting untuk beraspirasi untuk mendapatkan nibbana ya? Karena nibbana ini adalah akhir dari segala derita ya. Jadi ketika kita mencapai nibbana, kita sudah tidak lagi terguncang ataupun terbawa penderitaan tentang dunia ini. Jadi maka dari itu ketika kita setiap kali berbuat bajik ataupun ketika mendengarkan dhamma, ya kita juga beraspirasi nibbana sa paccaya hotu. Semoga dengan jasa kebajikan ini mengkondisikan tercapainya nibbana. There is another factor in that stanza. Appamado vichakano. Appamado is not forgetful. Means remembering. It is the same as a sati. So, after learning, after listening, you need to have a sati. Not to allow your object to forget. Not to allow your mind to forget the object. Ya, di dalam stanza jawaban dari Buddha itu ada lagi ya, jawabannya adalah appamado vicatano ya. Appamado itu artinya adalah tanpa lengah ataupun tidak lupa ya. Ini sama seperti sati. Jadi ketika kita mendengarkan jawaban dari seseorang yang tepat, kita harus appamada, harus tanpa lengah ya, harus mengingat jawaban dari orang tersebut. Jadi apapun yang sudah diucapkan oleh orang tersebut, kita ingat, jangan sampai kita lupa. Like you learn Anapana also, not to allow your mind to forget Anapana. Need to remember. Begitu juga contohnya ketika kita belajar Anapana, belajar meditasi keluar masuknya nafas, ya kita harus selalu mengingat keluar masuknya nafas sebagai objek kita. Jangan biarkan pikiran kita lupa terhadap objeknya. So next factor is vichakano. You need to have some knowledge to listen to Dhamma. So, yeah, we need to have a basic knowledge to understand other people's saying, because different people are saying something different. So, we need to have a basic knowledge. Is it reasonable or not? So, yeah, another factor we need is vichakano. Need some kind of knowledge, investigation. Ya, lalu yang bagian kedua dari syair tersebut adalah vicatano ya. Vicatano ini artinya adalah memiliki sedikit banyak pengetahuan, memiliki sedikit banyak analisa tentang apa yang kita dengarkan. Jadi misalkan kita mau mendengarkan ajaran tentang suatu topik, ya tentunya kita memerlukan sedikit banyak pengetahuan terlebih dahulu tentang topik tersebut ya, agar apapun yang diucapkan ataupun yang dibahas dalam ajaran tersebut ya kita bisa mengerti. Jadi pengetahuan dasar tentang suatu topik, tentang suatu hal itu penting untuk bisa kita mendengarkan agar mendapatkan kebijaksanaan. So to get wisdom, you need to listen to Buddha's teaching with the faith, with the sati, with wisdom.
Jadi untuk mendengarkan ajaran Buddha, kita harus mendengarkan dengan 3 faktor tadi ya, yaitu dengan keyakinan, dengan perhatian penuh ataupun sati, dan yang ketiga adalah dengan kebijaksanaan. Also to get Nibbana. Dan juga beraspirasi untuk mencapai Nibbana. So in the Radhana Sutta commentary, there is one story, Susima's story. So Susima's father is a Bodhisattva. Susima is the son of a Bodhisattva. When he was enough old, like 16 years, so he wanted to learn education. So at that time, Bodhisattva sent him to the university teacher. So Disabhamokha at that time, Disabhamokha. So may say like a university teacher. So the teacher is Banisaribuddha Dubi. So Susima learned from the teacher, Disabhamokha. Ya, jadi Sayadaw mengatakan di dalam kitab komentar dari Ratana Sutta ya, khotbah permata, di situ ada cerita tentang seseorang yang bernama Susima ya. Jadi dikatakan Susima ini pada kehidupan itu dia itu dilahirkan sebagai anak dari Bodhisatta kita ya, Bodhisatta Gotama. Jadi papanya adalah Bodhisatta Gotama. Lalu ketika si Susima ini sudah mencapai usia sekitar 16 tahun, maka si papanya ini menyuruh Susima ini untuk belajar lebih lanjut ya, seperti mungkin kalau di zaman sekarang belajar ke universitas ya. Nah, jadi dikirimlah Susima ini ke seorang guru yang bernama Tisapamokha. Nah, dikatakan bahwa Tisapamokha ini adalah Bante Sariputta di kehidupan yang lalu. So at that time, the teaching is Veda teaching. So Susima's learning way is like that. Learning a lot, learning quickly, learning without forgetting, means with remembering. Jadi pada saat itu yang ia pelajari adalah kitab Weda ya, kitab Weda, dan cara belajar Susima ini waktu itu dia itu belajar dengan 3 cara ya, yaitu dia belajar dengan sangat banyak, dia belajar dengan sangat cepat, dan yang ketiga dia belajar tanpa lupa apa yang telah ia pelajari. Because of that, he can learn very quickly. After learning that, he thought, what is the beginning of education? Middle of education? What is the end of education? So he can find beginning, middle, but cannot find the end. Ya, jadi dikarenakan seperti itu, Susima ini bisa belajar dengan sangat cepat ya. Lalu kemudian Susima ini berpikir, dia merenungkan, apa sih awal dari pembelajaran, apa sih bagian tengah dari pembelajaran, apa sih akhir dari pembelajaran. Nah, dari perenungan tersebut dia bisa menemukan, awal dari pembelajaran adalah ini, bagian tengah dari pembelajaran adalah ini, tapi dia tidak bisa menemukan bagian akhir dari pembelajaran. So at that time he approached to the teacher. So I find the beginning, middle, but I cannot find the ending. Is there ending point? So at that time the teacher said, I also cannot find the ending. So if you want to know the education with the ending point, so there is Pijika Buddhas on a mountain, on that mountain. You should learn from them. Ya, jadi kemudian si Susima ini dia pun ya, jadi dia pun bertanya kepada gurunya ya, kepada Tisapamokha ini,
Guru, saya menemukan awal dari pendidikan, bagian tengah dari pendidikan, tapi saya tidak bisa menemukan bagian akhir dari pendidikan. Kenapa seperti ini? Lalu gurunya pun mengatakan, ya saya pun seperti itu. Saya tidak bisa menemukan akhir dari pendidikan. Kalau Anda ingin menemukan pendidikan yang ada akhirnya, ataupun kalau Anda ingin menemukan bagian akhir dari pendidikan, cobalah kamu cari di atas gunung sana ya. Di situ ada seorang Paceka Buddha. Anda belajar dari Paceka Buddha tersebut. After that, Susima learned from the Paceka Buddha. So he also became Paceka Buddha. So he found ending point, the education with the ending. Jadi setelah belajar dari Paceka Buddha tersebut, Susima pun menemukan ya, akhir dari pendidikan ya. Jadi akhirnya dia pun menjadi seorang Paceka Buddha. Dia menemukan pendidikan yang ada ujungnya. So Susima learning way is learning a lot, learning quickly, learning not to be forgetful, learning the education which has ending. Jadi itu adalah cara belajar si Susima tersebut ya. Jadi dia belajar dengan banyak, belajar dengan cepat, belajar tanpa melupakan apa yang pernah ia pelajari, dan yang terakhir adalah belajar sesuatu pendidikan yang memiliki ujungnya. Yeah, this is because of Barami. So those who has Barami, so they're trying to see what is the end. So they will not learn any education. So they will learn only important education, which has ending point. Ya, jadi ini adalah cara belajar orang-orang yang memiliki parami ya. Jadi orang-orang yang memiliki parami, mereka itu tidak sembarang belajar. Mereka hanya belajar sesuatu yang penting, yaitu adalah belajar sesuatu yang memang ada ujungnya. Belajar suatu pendidikan yang ada ujungnya. If we learn any other education, this and that, so our effort will be wasted, because at the end, it is nothing. Education will not end, only the person will end. Jadi kalau kita belajar sesuatu yang secara umum ya, pendidikan umum itu tidak akan ada ujungnya. Bahkan ketika kita meninggal pun pendidikan kita ya tetap masih belum ketemu ujungnya, belum ada akhirnya gitu. Ini kalau kita belajar sesuatu yang secara umum, yang bukan yang utama. So because of this, what is the end of your learning? It is important. So because of this, to get wisdom, Nibbana Patiya, to get Nibbana, to get the end of suffering. So with this purpose, we need to learn. Jadi kita harus mencari ataupun mengetahui pendidikan mana yang ada ujungnya ya, karena kalau tidak ya kita sia-sia. Ketika kita belajar udah sampai tua pun tetap tidak ada ujungnya. Jadi kita harus mengetahui mana yang ada ujungnya. Jadi maka dari itu kita mengejar yang namanya nibbana ya, nibbana patiya. Karena ketika kita mencapai nibbana itu ada ujungnya, yaitu ujung ataupun akhir dari penderitaan. In the same way, Bodhisattva, after seeing dead people, so he understand if there is death, life is not enjoyable. Ya, begitu juga ketika bodhisatta kita ya melihat 4 pertanda ya. Karena bodhisatta itu sangat bijaksana, maka ketika dia melihat misalkan orang mati, beliau langsung mengetahui bahwa kalau kehidupan itu selalu diintai oleh kematian, maka sebenarnya hidup itu tidak bisa dinikmati sepenuhnya karena selalu diintai oleh kematian. In the same way, Sariputta, so Sariputta and Moggallana, they are seeing entertainment, but a kind of knowledge based on parami appear in their mind. So all these people, after 100 years later, all were gone, all will be gone. So all will die, all will disappear. So it is a big problem.
Begitu juga ketika Bante Sariputta ya, Bante Sariputta karena kebijaksanaannya juga sangat tajam, begitu juga dengan Bante Mahamoggallana. Jadi ketika dia melihat segerombolan orang, mereka dikarenakan oleh paraminya, mereka langsung bisa membayangkan 100 tahun lagi orang-orang ini akan jadi apa gitu. Dan yang terlihat ya jelas setelah 100 tahun lagi orang-orang ini sudah tidak ada, mereka sudah meninggal. Recording in progress. Ya, jadi ada juga cerita tentang Bante Anuruddha ya. Bante Anuruddha kan sangat bijaksana juga ya. Jadi dikatakan sebelum ia ditahbis, dia itu adalah anak seorang kaya ya. Jadi waktu itu dia tidak mau ditahbis, lalu orang tuanya mengatakan kepada dia, oh kalau kamu tidak mau ditahbis ya Anda silakan nanti kamu harus kerja gitu. Kamu harus kerja. Apa itu kerja? Dia nggak tahu karena dia anak orang kaya gitu ya. Oh kerja itu ya kamu harus ke sawah, tanam padi dan sebagainya, harus keringatan, lalu nanti panen, lalu nanti cabut rumput dan sebagainya gitu. Oh dia baru tahu kerja itu apa. Lalu dia tanya, oh kalau begitu saya harus kerjanya berapa lama? Sampai kapan saya harus kerja? Lalu orang tuanya menjawab, ya seumur hidup kamu harus bekerja gitu. Lalu ketika melihat seperti itu dia pun merasa, oh saya nggak mau seperti itu, mending saya ditahbis saja. So yeah, those who has parami, so they were trying to see how to end by doing this job, by learning in this education. So they were not trying to solve the same problem again and again. So until they die. Ya, jadi bagi orang yang memiliki parami ya, memiliki kebijaksanaan, mereka akan selalu mencari hanya hal-hal yang penting saja ya. Mereka tidak akan mencoba untuk belajar ataupun mengerjakan hal-hal yang tidak ada ujungnya, yang tidak penting gitu. Jadi mereka mencari ujung dari sesuatu yang ujung dari sesuatu. Jadi mereka tidak mengerjakan hal yang sia-sia. So because of this, learning way is to get a nibbana, to make an end of suffering. We need to have this babas, to have fully wisdom. Jadi orang yang bijaksana selalu mencari hal ataupun mempelajari hal yang ada ujungnya, yaitu contohnya adalah nibbana ya. Jadi mencari nibbana, ujung dari penderitaan yang didasari oleh kebijaksanaan. So by learning Buddha's teaching, so Buddha's teachings are the speech of noble people. So Bodhisattva like that, they are very knowledgeable people. Also they have compassion to help other people. So by learning those things, we have a right view. We have to learn the right things. So it is a very believable. Jadi dengan kita belajar dari orang yang tepat ya, yaitu adalah orang-orang suci seperti seorang Buddha ya, mereka ataupun dari seorang bodhisatta ya, mereka itu adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan yang luas ya, dan juga mereka memiliki cinta kasih yang luas juga. Jadi mereka mengajarkan pengetahuan-pengetahuan kepada kita. Dengan belajar pengetahuan-pengetahuan tersebut, kita bisa memiliki pandangan benar, dan juga kita yang mereka ajarkan itu adalah hal-hal yang patut untuk diyakini ataupun hal-hal yang bisa untuk dipercayai. So also there is an ending point. So if you become arahanta, so the way they say is katang karaniya. I have done what should be done. They can announce in this way. So the other education, whatever you learn, you cannot announce in this way. Dan juga pendidikan dhamma ini ya, ini memiliki ujungnya, yaitu tingkat pencapaian tingkat kesucian arahat ya. Jadi seorang arahat itu kadang mereka menyerukan ya, setelah mencapai tingkat kesucian arahat, mereka mengatakan katang karaniyang, artinya adalah selesai sudah hal-hal yang harus saya kerjakan gitu. Jadi pendidikan nibbana ini, pendidikan dhamma ini memiliki ujungnya. Tapi kalau pendidikan lain tidak bisa mereka mengatakan bahwa oh saya sudah selesai belajarnya, saya tidak perlu belajar apa-apa lagi.
So these are learning ways to get wisdom. So there are some other causes. So to increase wisdom, you need to have a learning in things. So something to learn. For example, pi aggregate, Parijassamoppada, like that. Those are the object of knowledge. Ya, jadi untuk bisa mendapatkan kebijaksanaan, ya kita harus tahu apa yang harus kita pelajari ya. Contohnya misalkan untuk mendapatkan kebijaksanaan, kita harus belajar tentang misalkan pancakanda ya, 5 agregat, batin dan materi, ataupun paticcasamuppada ya, sebab musabab yang saling bergantungan. Mereka adalah objek dari pengetahuan yang harus kita pelajari untuk mendapatkan kebijaksanaan. So you may see about the Buddha, another Bodhi tree in the Bodhakaya place. So I think after in the 4th Saddha, so he reflect Abhidhamma. So first 6 books he can finish very quickly. So his knowledge is very high, very sharp. The things to reflect, to think is very small. So knowledge not increasing. So, but at the 7th book, Patthana. So in the Patthana you can play, your knowledge can play in many ways. So knowledge is also very big. The things to reflect also may say endless, unlimited. So knowledge have a chance to play. So to reflect. Because of this, his mind become clear. So because of mind is clear, so the body also clear. Have a light. Lights that come up. So according to saying, those lights until today still have. So have this saying. Ya, seperti contohnya bodhisatta kita ya, Buddha Gautama ketika baru mencapai pencerahan sempurna ya. Jadi kan beliau menghabiskan 7 minggu ya di sekitar tempat Bodhgaya situ, di sekitar pohon Bodhi, dan dikatakan di minggu keempat setelah beliau mencapai pencerahan sempurna, beliau itu merenungkan Abhidhamma ya selama minggu tersebut. Dan untuk 6 buku Abhidhamma yang pertama itu Buddha Gautama bisa merenungkannya dengan cepat ya, layaknya seperti itu adalah pengetahuan yang kecil, padahal itu bukan pengetahuan yang kecil ya, tapi dikarenakan kebijaksanaannya Buddha Gautama yang sangat-sangat luas, makanya seolah-olah bisa dengan cepat merenungkan selesai 6 buku pertama dari Abhidhamma. Tapi ketika beliau merenungkan buku ke-7 dari Abhidhamma, yaitu Patthana, itu di situ dikatakan layaknya seperti Buddha Gautama itu kebijaksanaan itu bisa bermain dengan luas di dalam Patthana itu, karena yang perlu direnungkan itu sangat banyak dan bisa dipraktekkan ataupun fungsinya itu sangat banyak gitu. Jadi bisa dicampur aduk dan sebagainya. Jadi di situ kebijaksanaan luas dari seorang Buddha Gautama itu bisa bermain dengan leluasa di dalam topik Patthana itu. Jadi dikatakan ketika merenungkan Patthana ini, pikiran Buddha Gautama itu ya menjadi jernih juga ya, menjadi jernih, badannya pun menjadi ringan dan jernih, sehingga badannya pun mengeluarkan cahaya yang sangat-sangat gilang gemilang ya, yang sangat terang dan benderang. Jadi bahkan dikatakan juga bahwa ada beberapa yang mengatakan bahwa sampai hari ini sebenarnya cahaya itu masih ada di dunia ini, masih ada ya, beberapa orang mengatakan seperti ini. So you need to have something for knowledge to play, to take as an object. So now you are practicing Anapana. Yeah, this is the place of knowledge. So to train. Yeah, in the beginning you are quite slow.
But if someone already improved, so to get for the jhana, the end of this practice, so they can do within 5 minutes. So if so, you need some other object. Ya, jadi intinya adalah pengetahuan ataupun kebijaksanaan itu ya perlu dilatih, dan kita harus tahu apa yang kita latih ya. Kita butuh objek apa yang menjadi bahan pelatihan kita, bahan pengetahuan kita. Contohnya ketika kita berlatih meditasi anapana, ya kita harus mengetahui bahwa objeknya adalah nafas di sekitar titik sentuh ya. Jadi mungkin di awal-awal kita latihan kita belum terlatih ya. Jadi kita sulit untuk melatih ataupun bersama dengan objek tersebut. Tapi bagi orang yang sudah terlatih dalam objek ini, bahkan untuk mencapai ujung dari latihan anapana ini, ujung dari latihan samatha anapana ini, yaitu jhana keempat, itu bahkan dalam 5 menit mereka bisa mencapai jhana keempat. Jadi ini perbedaan dari orang yang baru belajar dan orang yang sudah terlatih dalam suatu objek. So in the same way, some people are practicing 4 elements. 4 elements have 12 characteristics. So they have to do 1, 2, 3 in 1 day. So in this way they have to practice. So after some times, the 12 characteristics they can do within 1 second. Just one time can see all. So it is because of training knowledge. Ya, jadi tadi kalau misalkan seorang sudah terlatih mencapai jhana keempat dari anapana, ya dia membutuhkan objek lain ya untuk latihannya, karena latihan anapana samathanya sudah selesai. Jadi misalkan dia belajar meditasi 4 unsur ya, lalu dia belajar lagi tentang 12 karakteristik dari 4 unsur. Jadi di awal-awal mungkin karena belum terbiasa, ya dia harus mulai dari satu karakteristik demi satu karakteristik ya, dari karakteristik pertama, lalu kedua, ketiga, keempat dan sebagainya. Tapi kalau dia sudah mulai ahli dalam meditasi 4 unsur ini, bahkan dalam 1 detik pun mereka langsung bisa mengetahui 12 karakteristik itu secara sekaligus ya. Jadi ini adalah perbedaan dari orang yang belum terlatih dengan orang yang sudah terlatih dalam suatu objek. So some people learn 32 body parts. Yeah, first of all they have to do first of 5, second 5, maybe first of 5 maybe 2 days, 3 days. After the second 5, like that. But after some times, yeah, within 1 second they can see all 32 body parts. Ya, begitu juga ketika seseorang itu melatih meditasi dengan objek 32 bagian tubuh ya. Jadi di awal-awal ya, mereka mungkin harus latihannya 5 bagian pertama dulu ya, Kesalo Manakha dan Tatacho, lalu setelah selesai baru yang 5 yang kedua, lalu setelah selesai baru 5 yang ketiga, 5 yang keempat dan seterusnya ya. Tapi kalau misalkan dia sudah mulai terlatih, sudah ahli dalam objek 32 bagian tubuh ini, bahkan dalam sekali lihat ya, dalam 1 detik dia langsung bisa melihat keseluruhan 32 bagian tubuhnya ini. So in the same way, if they discern a rupa, so there are 28 rupas according to teaching. So in the beginning they have to learn a few things. Later those 28 rupas can be seen very quickly. Ya, begitu juga ketika seorang itu belajar rupa kamathana ya, ataupun meditasi dengan objek materi, objek rupa ya. Jadi di awal-awal ya mereka itu harus melihat rupanya itu satu persatu ya, tidak bisa langsung semua. Tapi ketika seorang itu sudah ahli dalam meditasi rupa kamathana ini, dalam sekali lihat ya mereka langsung bisa mengetahui 28 jenis rupa yang ada. So 6 klabas in the Indo, 6 or 7 klabas in the Indo, ear door, nose door, tongue door, body door, and in the heart. So they can see very quickly. Jadi untuk 6 atau 7 kalapa ya yang terdapat
di dalam 6 pintu, yaitu pintu mata, telinga, hidung, lidah, badan, dan juga pintu batin, itu mereka bisa lihat secara sekaligus ya. Ini kalau mereka sudah ahli. Some people say, so in the body there are many klabas, many rupas. How you choose correctly? Ya, ada orang They confused. Ya, ada orang yang bertanya ya, di tubuh ini kan terdapat begitu banyak kalapa ya, rupa kalapa di tubuh ini. Lalu bagaimana kita memilih rupa kalapa yang mana yang perlu kita perhatikan dan sebagainya. So at that time we have to ask, you say many words from your mouth. You have memorized a lot of vocabulary in your mind. How to choose correctly in the right time without hesitation. So what you want to say, just come out like automatic. This is because of training knowledge. Ya, jadi kalau misalkan ada orang yang bertanya seperti itu, bagaimana mungkin bisa melihat rupa secepat itu dan sebagainya gitu ya. Anda bisa bertanya balik kepada mereka, berapa banyak kata-kata yang sudah Anda pelajari ya, huruf dan kata-kata yang sudah Anda pelajari yang tersimpan di dalam pikiran Anda, dalam batin Anda, dalam memori Anda. Bagaimana bisa dari segitu banyak kata-kata Anda mengeluarkan dan memilih kata-kata yang tepat dalam waktu sepersekian detik ya, tanpa keraguan, tanpa kesalahan, lalu menyusun suatu kalimat dengan sangat cepat gitu. Itu kan sama seperti perumpamaan seperti rupa tadi ya. Jadi kalau Anda sudah terbiasa, sudah ahli, seolah-olah batin itu menjadi sangat cepat dan tidak salah gitu. Layaknya seperti kita memilih kata-kata langsung keluar begitu saja dengan sangat cepat. So knowledgeable people, they can say very quickly what they want to say. Sometimes if they're really trained, they can say like a poetic, together with the rhythm, very good to listen, and like that. It is because of training knowledge. Jadi itu dikarenakan seseorang itu sudah berlatih dan menjadi ahli ya, makanya bisa cepat seperti itu. Bahkan bagi orang-orang yang terlatih dalam ucapan, dalam berbicara, ya mereka itu bisa mengutarakan apapun yang mereka rasakan ataupun pikirkan ataupun yang mereka ingin katakan ya. Kadang malah mereka bisa mengatakannya dalam bentuk puisi ataupun syair gitu ya, lengkap dengan ritmenya, sajak dan sebagainya, sehingga terdengar indah. Itu karena mereka sudah terlatih dan sudah ahli dalam tata bahasa. So knowledge can penetrate the object without fail. So there is a simile like a clever archer who can shoot even the tip of hair. And to shoot the tip of hair with the arrow, it is a difficult thing, but clever archer can do. Ya, jadi sifat dari kebijaksanaan ataupun pengetahuan kebijaksanaan ya, dia adalah sifatnya dia bisa menembus objek yang ia renungkan itu. Jadi dia bisa mengerti sepenuhnya objek yang ia renungkan. Ini adalah sifat dari kebijaksanaan. Ada sebuah perumpamaan dikatakan kebijaksanaan ini layaknya seperti seorang pemanah yang sudah sangat ahli, bahkan dari saking ahlinya seorang pemanah ini bisa membelah sehelai rambut dengan anak panahnya karena dia itu sudah sangat ahli ya. Begitu juga ketika seorang itu memiliki kebijaksanaan yang tajam, dia bisa mengerti apapun yang ia renungkan. If someone has trained in knowledge, if they want to pay attention breathing, become breathing. If they want to pay attention rupa, become rupa. If they want to pay attention nama, become nama. So never fail. Whatever they want to shoot, their knowledge can shoot, can reach. Ya, layaknya seperti pemanah yang sudah sangat ahli tadi ya, yang bisa membelah sehelai rambut dengan anak panahnya. Begitu juga seorang yang kebijaksanaannya sudah sangat tajam, kemanapun pikirannya diarahkan, dia itu pikirannya akan
bersama dengan objek yang ia pikirkan tersebut. Jadi kalau ia memikirkan tentang anapana, maka pikirannya akan berdiam dengan objek anapana. Kalau ia merenungkan tentang objek rupa, maka pikirannya akan bisa berdiam dengan objek rupa tersebut. Dan juga misalkan dia memikirkan tentang objek nama ataupun batin, fenomena batin, pikirannya pun akan bisa berdiam dengan baik dengan objek batin tersebut. So another definition of knowledge is like a light which can show the object. So there is a properties in a dark room. If there is no light, we cannot see, although there is a lot of properties. Once I have a light, we can see everything. So in the same way, if we have knowledge, our knowledge is sharp. So the object will appear together with the light. Because of this, when you are concentrated, knowledge is increased. Even in the breath will be seen another light. Ya, jadi ada perumpamaan lain ya tentang kebijaksanaan. Nah, jadi diumpamakan kebijaksanaan itu layaknya seperti cahaya ya. Cahaya itu bisa membuat benda-benda itu terlihat ya. Jadi kalaupun misalkan di suatu ruangan ada banyak benda tapi tidak ada cahaya di ruangan tersebut, kita akan kesulitan untuk mencari benda yang ingin kita cari ataupun untuk membedakan mana benda yang mana ya. Jadi demikian pula jika seseorang itu memiliki kebijaksanaan, itu layaknya seperti ruangan yang dipenuhi oleh cahaya. Dia bisa menerangi apapun yang ia ingin lihat ya. Jadi sesuatu yang ia renungkan itu akan terlihat jelas karena dia memiliki cahaya kebijaksanaan ini. Bahkan ketika dia merenungkan tentang nafasnya ataupun memperhatikan nafas, nafasnya ini bahkan bisa menjadi terlihat ya, karena nafasnya ini menjadi bercahaya. Ini dikarenakan seseorang itu kebijaksanaannya meningkat sehingga dia bisa melihat bentuk dari nafas. So in the same way, the 32 body parts, in the same way, the characteristics of four elements, rupa, nama, cause and effect connection, arising and perishing. So for those who has trained their knowledge, all will be seen another light. Begitu juga dengan objek-objek lainnya ya, seperti objek 32 bagian tubuh, 4 elemen, objek rupa, objek fenomena batin, objek paticca samuppada ataupun hubungan antara masa lalu dan masa depan ataupun masa sekarang, dan juga objek muncul lenyapnya suatu fenomena, itu bisa dilihat oleh seseorang yang memiliki kebijaksanaan, bisa dimengerti oleh seseorang yang memiliki kebijaksanaan. So because of this, in the Dhammacakkappavattana Sutta, Jnana Udabadi, Vaijja Udabadi, Aloko Udabadi. So wisdom arise, the light arise. So wisdom is light. So wisdom will show the object which you want to see. Wisdom will remove darkness. So appear the light, you will see another light. Jadi layaknya seperti yang dibabarkan dalam Dhammacakkappavattana Sutta ya, khotbah tentang pemutaran roda dhamma, khotbah pertama dari Buddha. Itu di situ ada dikatakan Jnana Udapadi, Vijja Udapadi, Aloko Udapadi dan sebagainya ya. Artinya muncullah pengetahuan, muncullah penglihatan, muncullah cahaya dan sebagainya. Jadi kebijaksanaan itu layaknya seperti cahaya ya. Dia bisa menerangi ataupun membuat sesuatu yang tadinya tidak terlihat menjadi terlihat. Jadi dengan adanya cahaya kebijaksanaan, cahaya ini bisa menghalau yang namanya kegelapan batin. So another simile of wisdom is I. I is wisdom. Chakkung Udabadi, Jnana Udabadi, like that. Jnana is a chakku, eye. So if you have eye, you can see the object. In the same way, if you have a wisdom, you will see whatever you want to see. So because of this, wisdom is eye, wisdom is light. So if there is no light, if you don't see light, that means you are blind. So whoever
see something, they have light, they have eye. Because of this, wisdom is similar to eye, wisdom is similar to light. Because of this, the Buddha said, Chakon Urabadi, Jnana Urabadi, Vaija Urabadi, Aloko Urabadi. Ya, jadi di dalam Dhammacakkappavattana Sutta itu juga Buddha mengatakan cakung udapadi ya, ataupun mata pun muncul ya. Maksudnya mata ini adalah sebenarnya mata kebijaksanaan ya. Jadi selain kebijaksanaan itu disamakan seperti layaknya cahaya yang menerangi hal-hal yang tidak terlihat, begitu juga mata kebijaksanaan juga seperti itu. Layaknya seseorang yang buta, kalau dia tidak memiliki mata yang baik, maka dia tidak akan bisa melihat dengan baik gitu ya. Jadi dengan seseorang itu memiliki mata, dia bisa melihat sesuatu itu sebagaimana adanya. Jadi yang diperlukan untuk melihat ya ada dua ya, yaitu adalah mata yang baik dan juga cahaya. Jadi dengan adanya mata yang baik kita bisa melihat, tapi kalau misalkan kita punya mata tapi tidak ada cahaya juga kita tidak bisa melihat dengan baik ya. Jadi dua hal ini diperlukan, yaitu mata yang baik dan cahaya. Jadi dua-duanya ini diperumpamakan oleh Buddha layaknya seperti kebijaksanaan. So there is this saying, for the abundant Sariputta, so he can count every raindrop in the whole Jambudvipa. Yeah. So Jambudvipa, the same time rains are dropping. So Sariputta can count how many drops. So how to count? Yeah, it is a knowledge case. So sometimes, so knowledgeable people's with something unimaginable. So another thing is the king of Deva. One of his name is Sahasa Chakku. Sahasa Chakku. 1,000 eye. The one who has 1,000 eye. So 1,000 eye means even for a short time he can think about 1,000. So he is a leader, the king of Deva. So when he become leader, so he can think more than others, even within one moment. So he can think about 1,000. So people have a different knowledge. Ya, jadi dikatakan Bante Sariputta ya, saking tingginya kebijaksanaannya, dikatakan Bante Sariputta ini bisa menghitung berapa jumlah tetesan air yang jatuh ketika hujan ya, ketika hujan di seluruh Jambudvipa, di seluruh dunia maksudnya gitu ya. Jadi ketika seluruh dunia hujan secara berbarengan, beliau bisa menghitung seberapa banyak jumlah tetesan hujan yang jatuh ke bumi. Nah, ini dikarenakan kebijaksanaannya beliau itu sangat tinggi ya. Jadi saking tingginya bahkan hal-hal tersebut kadang di luar nalar bagi kita yang orang biasa-biasa saja ya. Ini dikatakan beliau memiliki kebijaksanaan yang tinggi. Ataupun contoh lainnya seperti Dewa Saka ya, ataupun Raja para Dewa, dia memiliki panggilan ataupun julukan yang lain, yaitu disebut sebagai Sahasa Chakku. Ya, Sahasa Chakku itu artinya adalah 1000 mata ya. Ia yang memiliki 1000 mata. Maksudnya apa? Maksudnya dikatakan bahwa Raja Saka ini dia itu bisa memikirkan 1000 hal dalam satu hal yang sama gitu. Jadi pengetahuannya sangat tinggi, kebijaksanaan sangat tinggi, sehingga dia bisa memikirkan 1000 hal dalam satu momen yang sama. Makanya dikarenakan kebijaksanaannya yang tinggi ini, pengetahuannya yang tinggi ini, beliau bisa menjadi seorang pemimpin para dewa. So in a samatha practice, so after practicing 32 body parts, you may practice 10 kasina. In each kasina, there is 8 jhana. So in the beginning, you have to do maybe 1 jhana, 2 or 3 days. You have to do.
but after training well, so yeah, 10 kasina with 8 jhana, you may be able to do within a short time. Begitu juga ketika begitu juga ketika seorang itu berlatih kasina dengan 8 jana ya. No. Di ruangan ini nggak kedengaran kayaknya suara saya. Suara saya jelas nggak ya? Jelas ya? Oke. Ya, jadi ketika seorang itu berlatih kasina juga ya, ketika seorang itu masih awal latihan ya, itu mereka harus melatih secara pelan-pelan ya, karena di kasina itu objeknya ada 10 dan juga jananya ada 8 ya. Jadi harus pelan-pelan. Kadang satu hari satu jana, ataupun satu jana itu kadang butuh waktu 2 ataupun 3 hari ya. Jadi di awal seperti itu. Tapi ketika seorang itu sudah terlatih, sudah ahli dalam latihan kasina ini, bahkan dalam satu sesi duduk pun dia bisa keluar masuk berbagai jana dan berbagai kasina ya. Ini dikarenakan dia sudah memiliki keahlian dalam kasina ini. So there is this management we call a 14 way. 14 ways, 8 kasina, 8 jhana. So you make in the book make a 14 way. For example, 8 kasina, you go orderly 1 to 8. This is 1 to 8 in each with 8 jhana. So this is one method. Another one 8 to 1. 8 to 1 in each with 8 jhana. This is the number 2 method. Number 3 method is 1 to 8, 8 to 1 in each 8 jhana. So this is a lot of object. So, but if you have trained well, you can do within 1 second. Ya, jadi di dalam buku juga ada cara berlatih kasina yang disebut sebagai 14 cara ya. 14 cara melatih kasina ya. Jadi ini adalah keterampilan melatih lompat-lompat kasina ya, lompat-lompat jana, lompat-lompat kasina. Jadi menggunakan objek 8 kasina dan 8 jana dari masing-masing kasina tersebut ya. Jadi contoh cara berlatihnya itu ada 14 cara. Cara pertama misalkan adalah memasuki jana 1 sampai 8 dari masing-masing kasina ya. Jadi setelah selesai dari satu kasina, jana 1 sampai 8, lalu masuk ke kasina kedua jana 1 sampai 8, terus sampai kasina ke-8. Itu adalah cara pertama. Lalu cara kedua adalah memasuki jana dari jana ke-8 sampai ke jana ke-1 dari masing-masing kasina ya. Dari satu kasina selesai masuk ke kasina kedua dari 8 sampai ke 1 dan seterusnya sampai 8 kasina. Lalu di metode ketiga itu adalah memasuki jananya dari jana 1 ke 8 ke 1 lagi ya. Jadi naik terus turun di masing-masing kasina. Nah, jadi ini objek latihannya adalah sangat banyak ya. Tapi ketika seseorang itu sudah terlatih dalam objek kasina ini, maka dia bisa lompat-lompat kasina itu dalam 1 detik pun dia bisa lompat berbagai jana. In the same way about the jhana 1 to 8, 8 to 1, like that. There are 14 ways. So if it is 14 ways, so a lot of objects you will change systematically. So it is a training way for our knowledge in the samatha practice. Ya, jadi metode 14 cara ini adalah cara dalam kita melatih kecepatan kita ya dalam meditasi samatha ini ya, dengan menggunakan berbagai objek kasina seperti yang tadi ya, memasuki jana dari yang paling rendah ke paling tinggi, lalu turun lagi ke yang paling rendah, lalu mengganti objeknya dan sebagainya. Jadi ini adalah cara untuk melatih keterampilan kita dalam meditasi samatha. So if they train in this way, so they can get many rounds. So the mind never come out because of interesting arrangement, very systematic. So knowledge
more and more sharper and sharper. So in this way, they're trying to get a psychic power. If they want to see many past life with this wisdom, so possible to see. In the same way, reading others' mind, like that. So seeing devas or non-human beings, so they can do with the knowledge. If the knowledge is sharp by training properly, so which object you want to take, so the world will be open. So darkness will be disappear, another light, all objects will be in front of our mind. Jadi kalau kita berlatih dengan sistem seperti ini ya, sistem latihan seperti ini, maka lama-kelamaan pikiran kita itu akan menjadi cepat dan menjadi tajam ya, kebijaksanaan kita pun menjadi cepat, menjadi tajam ya. Nah, kalau kita terus berlatih seperti ini, bahkan kita bisa mendapatkan yang namanya kemampuan-kemampuan batin ya, karena pikiran kita dan kebijaksanaan kita sudah sangat tajam dan cepat. Jadi misalkan seseorang itu ingin melihat berbagai kehidupan lampaunya, dia akan bisa untuk mengingat berbagai kehidupan lampaunya. Ataupun kalau misalkan dia ingin mengetahui pikiran dari orang lain, dia bisa mengetahui pikiran dari orang lain. Ataupun dia ingin melihat objek yang jaraknya sangat jauh sekali, itu juga, ataupun objek yang tidak terlihat, itu dia juga bisa dengan kebijaksanaan yang tajam ini ya, yang dilatih dengan sistem, yang dilatih dengan secara sistematis. Jadi ketika kebijaksanaan seseorang itu tajam, dia bisa melihat apapun yang ia inginkan ya, karena kebijaksanaannya itu menimbulkan cahaya, dan di bawah cahaya ini seolah-olah semua kegelapan itu sirna ya, jadi dia bisa melihat apapun yang ia ingin lihat. Jadi seolah-olah kegelapan di dunia ini tidak ada, jadi semua yang tertutup itu seolah-olah bisa terlihat dengan jelas di bawah cahaya kebijaksanaan ini. In the same way, in the Vipassana practice, if you want to practice very briefly, you may do just Nama Rupa. Nama is inclining in the object. Rupa is changing disorderly. Disorderly means not according to our wish, according to causes, condition, it will change. So you divide only two. You divide your body into two. One is Nama, one is Rupa. So just two things to practice in the beginning point. Because knowledge is not yet sharp. Begitu juga ketika kita berlatih meditasi vipassana ya. Meditasi vipassana di awal-awal kita membagi tubuh ini ataupun keberadaan kita ini hanya menjadi dua, yaitu nama dan rupa ya. Jadi nama ataupun batin itu dikelompokkan sebagai hal yang mencondongkan pikiran ini kepada objeknya, itu disebut sebagai nama. Tapi untuk rupa ini kita mengerti rupa ini sebagai sesuatu yang terus-menerus berubah ya. Jadi dia itu tidak kekal, dia itu bergeraknya tidak sesuai dengan kendali kita, dia tidak bisa dikendalikan. Jadi dia selalu berubah dan tidak memuaskan ya. Jadi di awal meditasi vipassana kita hanya membagi kehidupan kita ini menjadi dua hal ini, yaitu nama dan rupa, batin dan materi. If you want to do little bit more, you may go 5 aggregate, you may go 12 ayatana, 18 dhatu, 22 indriya, etc. Ya, tapi kalau nanti Anda berlatih lebih lanjut ya, ingin berlatih lebih detail dari dua pembagian tadi, nama dan rupa, Anda bisa melanjutkan latihan menjadi membagi kehidupan ini menjadi 5 agregat ya, 5 khandha ataupun 12 ayatana, 12 landasan ataupun 18 dhatu ya, 18 elemen ataupun 22 indriya ya, 22 daya pengendali. So in this way, Patthana is the biggest discernment, suitable, especially suitable for the Buddha. So for the normal people, accordingly. Jadi di antara semua pengetahuan ya, Patthana ini adalah
perenungan ataupun objek kontemplasi yang sangat-sangat luas, yang paling luas ya, yang cocok untuk pengetahuan seorang sama Sang Buddha ya. Tapi bagi seorang yang biasa-biasa saja seperti kita, maka ya kita merenungkan Patthana ini sejauh mana kita bisa saja. So means if we want to increase our knowledge, we need to have a training in place. We need to associate with the suitable objects to train. So we have to learn what is the five aggregate, what is the Pratityasamutpada, what is the Patthana, like that. So if we train, even in learning or practicing, so knowledge will increase. Jadi bagi orang yang ingin meningkatkan pengetahuannya ataupun kebijaksanaannya, dia harus tahu bagaimana caranya berlatih, apa yang perlu dilatih ya, ataupun dengan objek apa, dengan cara apa yang perlu diperhatikan ataupun dilatih untuk meningkatkan kebijaksanaannya ini ya. Jadi misalkan pertama ya dia harus belajar dulu misalkan tentang nama dan rupa, tentang pancakanda, tentang Paticcasamuppada dan sebagainya, baru perlahan-lahan dia bisa meningkatkan pengetahuan ataupun kebijaksanaannya ya. Nanti bisa belajar Patthana dan sebagainya. So another thing is the greatness of wisdom. We are talking about greatness of wisdom, depth of wisdom. So if we reflect the value of wisdom, so it can cause to increase our knowledge. Nah, dan juga kita harus mengetahui apa sih kehebatan dari memiliki kebijaksanaan, apa sih manfaat dari memiliki kebijaksanaan ya. Jadi saya mengatakan bahwa dengan ataupun jika seseorang itu memiliki kebijaksanaan, maka pengetahuan orang tersebut akan dengan mudah untuk bertambah. Okay, we should stop here. You may do question. Still have question? Answer Sado? Ada yang mau tanya? Oh, still is no. Yeah. Press longer. My name is Sierra. Last year, I had a chance to recite the 5 Patthana book, all 5 volumes. So I have a lot of inquisitive mind at that time, because Buddha explained about the dana and then the jhana, about the attainment. But maybe my knowledge is not that enough. I didn't see any explanation in detail about the Sita of the 89, about the Cittatika, about the Rupa. I cannot find in the recitation. Maybe my Pali knowledge will not be that good. So my question is, in which way Buddha explain about this element we study in Abhidhamma in Patthana? Thank you very much, Sayadaw. About those Chaitas or Rupas, Mindapaktas, it is in the first book, Dhamma Singani. Only the way arrangement, some are a bit different from Abhidhamma Singha book. Abhidhamma Singha book is Chaita first, Aprada Chaitasika. So in the Dhamma Singani is not like that. So go in this way. What is a kusala? If you do something kusala, one is the Chaita. So the
The other like 32 factors, 33 factors arising in together, like that. So Chaita and Chaitasika together. So another Chaita, reduce Piti, another Chaita reduce Panya or add Panya, like that. Chaita and Chaitasika together. So, but anyway, if we collect all Chaita, will be the same as Abhiramata Sangha. All will be in the Abhiramata book. It's in the Mahasangani, is this explained? All the 89 as we study at the Abhidhamma Sankatha, or you have to... All the 89, all the 89. And what about Pakinaka? You can learn in the Dhammasangani book. I see. What about Pakinaka and Samayoga? Is this explained at there also? Surely we have this way. Surely have. Only organizing will be different. I see. Thank you. Ya, jadi tadi pertanyaannya adalah tentang Seri katanya tahun lalu itu ya membaca ya, menchanting 5 buku Padhana ya, 5 buku Padhana, dan di chanting tersebut ya menemukan beberapa teks ya tentang dana, tentang jhana dan sebagainya. Tapi kenapa di Padhana itu tidak ada pembahasan tentang cita, cetasika maupun rupa ya? Di bagian mana di Padhana itu yang membahas tentang cita, cetasika ataupun rupa? Jadi kata Sayadaw, sebenarnya pembahasan tentang cita, cetasika, rupa itu paling banyak adanya bukan di kitab Padhana, tapi adanya di kitab Dhammasanggani ya. Jadi perbedaannya dengan kitab Abhidhamata Sanggaha, Abhidhamata Sanggaha kan sebenarnya itu kitab turunan ya. Itu adalah kitab turunan dari Dhammasanggani ini. Kalau misalkan di Abhidhamata Sanggaha itu pembahasannya secara urutannya tuh dia dari cita, cetasika baru rupa gitu ya. Tapi kalau di kitab Dhammasanggani itu pembahasannya langsung berbarengan. Misalkan tentang kusala cita tentang apa, misalkan dia langsung membahas tentang cita dan cetasikanya secara bersamaan. Misalkan di kusala cita dia itu munculnya bersamaan dengan 32 ataupun 33 cetasika, ataupun nanti di kusala cita yang lain ada yang tanpa piti, tanpa disertai dengan rasa girang ya, cetasika girang ini. Ada juga di kusala cita yang lain yang tidak disertai dengan kebijaksanaan ataupun disertai dengan kebijaksanaan. Jadi cara pembahasannya itu langsung digabung ya, tidak dipisah-pisah. Jadi sebenarnya semuanya itu udah dibahas di Dhammasanggani. Cuma perbedaannya dengan Abhidhamata Sanggaha hanyalah penyusunannya saja gitu. Tapi tetap semua yang dibahas di Abhidhamata Sanggaha ya itu mengambilnya kebanyakan dari Dhammasanggani. Wandami Sayadaw, Bante, saya pakai bahasa Indonesia aja ya. Boleh minta tolong Sayadaw jelasin bedanya Paceka Buddha dengan sama Sambuddha, karena setahu saya kalau Paceka Buddha kan katanya Buddha diam tidak bisa ngajar gitu. Tapi ternyata tadi dari cerita yang Susima itu dia belajar dari Paceka Buddha sampai dia bisa menjadi Paceka Buddha gitu. Jadi minta tolong penjelasannya aja Bante. Yes, so Sayadaw, she want to clarify about the Paceka Buddha, Sayadaw, because as far as she know that Paceka Buddha cannot teach other to attain the Four Noble Truths like that, to become Arya Pugala. But according to this Susima story, the Susima can study from Paceka Buddha and attain Maggaphala. So how? Yeah, there are two types of person who can know without teacher. One is a Bodhisattva, another one is a Paceka Buddha. So, Paceka Buddha do be, they don't need to listen in detail, because in their parami, so one they must do is, in the past, is a Kada Pecha Kadika Voda. Kada Pecha Kadika Voda is they practice
meditation, samatha and vipassana, even in the time going in and coming in back from the Bainapada. So, means in the previous Buddha, so they have practiced those things continuously for a long time. So because of this, in the last life, just only the way to stay, how to walk, how to find food, like that. With this kind of instruction, it is enough for their attainment. Yeah, two types of person. No need to listen detail from the other people. Ya, jadi jawaban saya tahu ya bahwa ada dua jenis orang yang bisa mengetahui sesuatu tanpa ajaran dari seorang guru ya, yaitu pertama adalah Bodhisatta, yang kedua adalah Paceka Buddha ya. Jadi dua jenis orang ini biasanya tidak perlu mendengarkan penjelasan secara detail untuk mengerti sesuatu gitu. Kenapa? Khususnya bagi seorang Paceka Buddha ya, yang sedang kita bahas di sini, calon Paceka Buddha, mereka itu sudah melatih samatha dan vipassana ya untuk waktu yang lama di zaman Buddha-Buddha sebelumnya. Jadi bahkan ketika mereka itu berpindah patah ataupun berjalan bepergian sana dan sini, mereka selalu bersama dengan objek meditasi samatha vipassana mereka ya. Jadi mereka itu paraminya sudah matang, dan mereka ini adalah salah satu jenis dari dua orang yang tadi yang bisa memahami dengan jelas tanpa instruksi detail gitu. Jadi si Susima yang tadi ini juga merupakan salah satu dari orang jenis tersebut ya. Jadi ketika beliau itu diinstruksikan dengan sangat simpel ya, misalkan bagaimana cara berjalan, bagaimana cara makan, cara duduk dan sebagainya, beliau langsung bisa mengerti dan bisa menembus ajaran yang sangat dalam. So even in Buddha time, even in Buddha's disciples, like Sariputta, so they also have a practice this kind of Buddha, Kata Picha Kadika Buddha. So they have a practiced before. May not be, sometimes even may not be just one life, maybe a few lives. For the Sariputta, 500 lives he has been as a ordained one. So his knowledge about the vipassana is very sharp. So just he listen, Yedama Hedobabwa, half of stanza. It is very short, just related to Four Noble Truth. So he got attainment. So it is because of previous practice. So for the Savaka, need to listen, but very short. So Paceka Buddha, even no need, even in short teaching they don't need. Ya, jadi begitu juga untuk murid-murid Buddha ya, yang sangat murid agung Buddha. Jadi contohnya seperti Bante Sariputta ya. Jadi itu dikatakan Bante Sariputta juga adalah orang yang kebijaksanaan sangat tajam ya. Itu juga dikarenakan beliau sudah melatih kebijaksanaan ini untuk waktu yang lama ya. Jadi dikatakan bahkan ketika dalam mengumpulkan parami ini, Bante Sariputta ini sudah pernah 500 kali di 500 kehidupan itu menjadi seorang bhikkhu ya, menjadi orang yang ditahbis. Jadi beliau itu dalam 500 kehidupan melatih meditasi samatha vipassana. Jadi kebijaksanaannya itu sangat tajam. Maka dari itu ketika bahkan belum selesai mendengar satu bait syair, yaitu yang Yedama Hetu Pabawa dan sebagainya, itu beliau sudah langsung bisa mencapai tingkat kesucian. Ya, ini dikarenakan kebijaksanaan beliau sudah sangat tajam karena sudah beliau latih di ratusan kehidupan sebelumnya. Jadi ini adalah untuk murid dari seorang Sama Sambuddha. Tapi untuk seorang Paceka Buddha bahkan butuh waktu yang lebih singkat untuk mencapai kesucian dibanding murid dari seorang Sama Sambuddha. Wanami Siaro, usually we use the word parami a lot, but can Siaro please explain the meaning of parami? Can Siaro explain the meaning of parami? Parami, just a parami. Yes, Siaro.
Parami is Pramana, Karma, definitions like that. Superior one's job, action, it is a parami. So, parami for the disciple, two factors is needed. One is great kusala, remarkable kusala, like a meeting with the Buddha or Buddha's disciple, Arahanta, or Chetiya, like that, relic. So, yeah, with those, you need to do big, strong kusala. Another thing is desire, chandada. Desire to be something, at least to get a nibbana. So, to get a nibbana or to be Buddha, to be Vijaya Buddha, to be great and chief disciple. So, at least to get a nibbana. So, wish. It is a wish. So, one is a kusala, one is a wish you need. So, kusala will give a condition like a human deva life or Brahma life with the good quality, understandable, or healthy, and being rich, like that. So, wish is, you will use those ability for nibbana. So you see some people, their ability is good, but they are not interested in practicing Dhamma. They use their ability in some other case. So we can say that so they have a kusala, but they didn't make for nibbana like that. So two factors are needed for the normal, for the disciples. So one is adhikara. Adhikara is strong kusala. Another one is a chanda, wish. So because of this, whenever we do kusala, we have to make wish. Nibbana sabhajya, how to want to get nibbana. So want to get nibbana means don't want to get enjoyment. Don't want to be as a human or deva or Brahma. Wish to be free from life. So trying to have this kind of desire. So two factors to have a parami. So there are some other supporting cause like learning and pariyati, practicing kata bicca katika vada as a bhikkhu. So until Sankharupa Jnana, that means they have done continuous practice about the vipassana until near the Magaphala. So near the Magaphala, maybe they may die, or they may be because of their wish. This time they cannot have attainment because they need to be great and chief disciple when they meet Buddha. So this is life, only this state. So if they have learned pariyati, they have practiced vipassana near the Magga, so they can be very fast. Like Vanisariputra, Bahiya, Kumara Kassapa, they have been a mountain in the previous Buddha. So remove a letter like that. So two factors for the disciple, big kusala, which as the other supporting cause to be better is learning pariyati. Learning pariyati is learning, asking question, respectfully listening in Dhamma. May consider learning. So another way is practicing vipassana until Sankharupa Jnana. This is for the disciple.
for the Pachika Buddha, more is he need to meet at least one of Arahanta. Also, I think must be man. Ordained or not ordained, I'm not sure ordained or not ordained. But also have practiced Boba Yoga. Boba Yoga is a Gata Picha Gatika Vada. By now about a time, practiced Vipassana. So all the Pichika Buddha, little bit more. Not just Kusala wish, need to meet at least Arahanta. So also must have Boba Yoga. Boba Yoga is early practice. So for the Buddha, more factors. So not just Arahanta, he need to meet. Must be Buddha, like Dipangara Buddha or like that for the Sumedha. Also must be man. Must be ordained one, maybe ascetic, maybe bhikkhu, like that. Also must have quality. Quality is jhana, like Sakya. Also must have upanisya. Upanisya means if he wish to get attainment, just need to listen short talk. So it is upanisya. So Sumedha, if he is interested to have a nibbana, just listen short talk. He can be no vipassana, but he don't wish, want to go long journey to be Buddha. So for the Bodhisattva must have upanisya, the quality to get attainment. So must be man, must be ordained one, must have a jhana, also must meet a life Buddha. So these are beginning point of a great parami. Before that there are some quality, but not definite, not yet definite. Okay, these are about the paramis. Because of this, at least you need to have a great kusala. You need to make a wish to have attainment. Ya, jadi tadi pertanyaan saya adalah tentang parami ya. Jadi kita sering menyebut parami, tapi apa sebenarnya yang disebut sebagai parami ya? Jadi saya sudah menjelaskan bahwa parami itu kadang didefinisikan sebagai paramanang kamang ya. Artinya adalah perbuatan oleh orang yang unggul, perbuatan milik seseorang yang unggul. Ya, jadi untuk seorang umat biasa, seorang manusia biasa ya, ada dua parami yang perlu kita selesaikan, perlu kita kumpulkan. Yang pertama adalah adhikara, yang kedua adalah canda ya. Adhikara artinya adalah kusala yang besar, kebajikan yang besar ya. Ini untuk mengkondisikan agar kita bisa mengumpulkan parami juga gitu. Contohnya misalkan kita membutuhkan kondisi untuk bertemu dengan seorang Buddha, ataupun kita bertemu dengan muridnya Buddha, kita bertemu ajarannya Buddha, kita lahir di tempat yang dimana ada ajaran Buddha dan sebagainya. Ini adalah kita perlukan, yaitu mengumpulkan kebajikan-kebajikan yang besar. Lalu yang kedua adalah canda. Canda ini artinya adalah keinginan untuk menjadi sesuatu ya. Ini seperti harapan ya. Nah, ini untuk parami yang bagus ataupun keinginan yang bagus yang tepat adalah untuk mencapai nibbana ya, ataupun misalkan untuk menjadi seorang Buddha, menjadi murid-muridnya Buddha, yang murid besarnya Buddha dan sebagainya. Ini adalah canda ataupun niat yang diperlukan oleh seseorang untuk mengumpulkan parami ya. Jadi yang seperti tadi adhikara ataupun kusala yang besar, kebajikan yang besar itu digunakan untuk dibutuhkan untuk
untuk memberikan kondisi yang tepat untuk kita bisa belajar, untuk kita bisa berlatih ya. Contohnya kita memerlukan kondisi misalkan kehidupan sebagai seorang manusia, kehidupan sebagai seorang dewa, ataupun kita membutuhkan kesehatan yang baik, ataupun kita membutuhkan sedikit banyak harta benda ya, untuk agar kita bisa tinggal nyaman, untuk bisa berlatih dan sebagainya, ini diperlukan. Lalu yang kedua, yang canda ya, niat itu juga diperlukan untuk mencapai nibbana ya. Kita perlu beraspirasi nibbana sa pacaya hotu. Semoga dengan jasa kebajikan yang saya lakukan ini mengkondisikan tercapainya nibbana. Karena ada banyak orang yang dia melakukan banyak kebajikan, tapi mereka itu tidak beraspirasi ya, mereka tidak tertarik untuk mencapai nibbana. Jadi layaknya seperti orang banyak yang memiliki talenta yang bagus, bakat yang baik dan sebagainya, tapi mereka tidak tertarik untuk berlatih dhamma gitu. Ini layaknya seperti orang yang memiliki adhikara tapi tidak memiliki canda gitu ya. Jadi kalau seseorang memiliki canda untuk mencapai nibbana, kalau seseorang itu memiliki niat keinginan untuk mencapai nibbana, ini berarti artinya ya mereka ini ingin bebas dari yang namanya pemuasan nafsu yang salah, pemuasan nafsu indrawi dan sebagainya. Mereka ingin terbebas dari lingkaran kelahiran dan kematian. Ya tentunya parami ini bukan hanya dua hal ini saja ya, tapi ini adalah dua hal yang utama yang tadi, adhikara dan canda. Tapi ada juga faktor-faktor pendukung yang lainnya untuk terkumpulnya parami ini agar matang, yaitu adalah pariyati ataupun pembelajaran ya, seperti kita bertanya kepada guru yang tepat, bertanya pertanyaan yang tepat, bertanya di waktu yang tepat, ataupun ya kita melayani seorang guru yang tepat dan sebagainya, dan mempelajari jawaban dari pertanyaan yang sudah kita ajukan dan sebagainya. Ini adalah pariyati. Lalu yang kedua adalah ya latihan samatha vipassana ya. Kalau kita bisa berlatih samatha vipassana sampai tahap sankhara upekkhanyana, ini adalah suatu faktor pendukung yang sangat baik untuk kita menyempurnakan parami kita ya. Jadi sankhara upekkhanyana adalah satu tahap sebelum mencapai tingkat kesucian, sebelum menembus tingkat kesucian ya. Jadi kalau kita memiliki dua faktor tambahan ini, yaitu pariyati dan samatha vipassana sampai sankhara upekkhanyana ini, maka ya kita ketika ingin berlatih mencapai nibbana itu bisa dengan sangat cepat sekali gitu ya. Layaknya seperti murid-muridnya Buddha seperti Bante Bahia, Bante Kumara Kasapa, Bante Sariputta dan sebagainya. Mereka sudah sering melatih empat hal ini ya, kusala yang besar, canda, pariyati dan sankhara upekkhanyana ini di berbagai kehidupan, sehingga mereka bisa dengan cepat mencapai tingkat kesucian di akhir di kehidupan mereka yang terakhir itu ya. Sebenarnya mereka di kehidupan yang lampau sudah bisa mencapai tingkat kesucian, tapi dikarenakan niat mereka untuk menjadi seorang siswa besar, maka mereka tidak mencapai kesucian di kehidupan tersebut. Kalau Anda ingin menjadi seorang paceka Buddha, ini requirement ataupun persyaratannya itu bahkan lebih banyak lagi ya. Jadi Anda harus pernah bertemu dengan seorang arahat ya, Anda harus menjadi seorang laki-laki, lalu Anda harus menjadi seorang petapa ya, tapi ini yang bagian ini saya tahu agak kurang yakin, agak lupa. Dan juga Anda harus memiliki yang namanya puba yoga ya. Puba yoga ini artinya adalah ya seperti tadi berlatih samatha vipassana di dalam kondisi apapun ya, misalkan ketika pindapata, bepergian, bolak-balik dan sebagainya, itu selalu berlatih samatha vipassana. Kalau Anda ingin menjadi seorang sama Sambuddha, itu bahkan lebih banyak lagi ya persyaratannya ataupun parami yang harus dikumpulkannya. Jadi tidak cukup hanya bertemu dengan seorang arhat biasa, tapi seorang calon sama Sambuddha harus bertemu langsung dengan seorang sama Sambuddha yang hidup ya. Ini jauh lebih sulit. Dan juga dia harus menjadi pertapa, pada saat itu menjadi pertapa. Lalu dia harus memiliki kelahiran sebagai seorang laki-laki, dia pada saat itu harus memiliki kemampuan jhana yang dalam ya, sampai jhana 8 dan sebagainya. Dan juga harus memiliki yang namanya upanisaya hetu ya. Upanisaya hetu ini maksudnya adalah sebenarnya di kehidupan itu dia itu bisa mencapai Maggaphala dengan cepat kalau ia mau. Kalau ia dia mengetahui bahwa kalau ia mendengarkan sedikit saja khotbah dhamma, dia akan bisa langsung menembus tingkat kesucian ya. Jadi samsara tidak perlu terlalu lama, tapi dikarenakan belas kasihnya kepada semua makhluk, makanya beliau menunda pencapaian kesucian ini demi mencapai tingkat kesucian sama Sambuddha. Jadi lebih sulit parami yang harus dikumpulkan oleh seorang sama Sambuddha. Jadi intinya untuk
berbagai macam tujuan, ya berbagai macam parami juga harus dikumpulkan. Tapi kalau untuk seorang yang biasa yang ingin mencapai kesucian saja, ya yang tadi yang diperlukan adalah dua itu, kusala yang besar dan juga niat untuk mencapai nibbana. Sharing merit. Idame bonyam Nibbanasa Pachayo Hodu Mama Bonya Bhagam Sava Satanam Pajemi Kesave Mesamam Bonya Bhagam Lavandu Sadhu Sadhu Sadhu